Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Ibu. sehat semua? Jadi buka videonya. Cantik-cantik. Oke. Ini Ibu lihat absennya kayaknya udah bisa nih, udah bisa kita nanti bisa mulai absen di ini nih, di apa, di siap. Kayaknya sih mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti ini enggak ini ya, enggak apa, ini belum Ibu absen ini. Mudah-mudahan tidak error. Kita mulai aja ya, sambil tunggu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini masih kita bertemu ya, walaupun via layar. Moga-moga di lain kesempatan mungkin kita dapat bertemu offline ya, biar apa ya, biar lebih sayang. Kayak gimana sih wajah-wajah Levina, Safa, Siti Munawaroh gitu kan, Nova, Ramadini, Duyanti gitu ya. Dan kalau nggak salah ini nanti ada satu orang lagi ya tambahan ya, namanya saya lupa tadi tuh. Udah masuk grup ya, mudah-mudahan orangnya. Udah masuk grup. Udah masuk grup. Nanti ini aja ya, dimasukkan ke dalam apa tuh ya, grup mana tuh ya, diskusinya, yang tapi ya otomatis yang belum ya, yang belum dan juga yang masih kekurangan. Ya, untuk hari ini yang presentasi ini tentang apa nih? Tentang jenis-jenis perpustakaan kan? Yang kelompok 2 sudah ada? Siapa yang kelompok 2 di sini? Udah ada yang hadir di sini atau belum? Sepertinya belum, Bu. Sepertinya belum, oke. Ibu nggak buka catatan ya, nggak nyatat juga. Siapa yang namanya yang itu yang baru hadir itu, mungkin masukkan ke dalam kelompok yang kira-kira kurang itu siapa ya? Kelompok mana yang kira-kira kurang? Nah itu dia masukkan ke dalam kelompok itu gitu. Ini sudah ada belum yang akan presentasi? Kelompok 2 sudah ada? Apa belum siap?
Ibu mohon maaf, sepertinya kelompok 2 sudah mengirim materinya Bu di grup, cuman belum ada yang join. Kirim ke mana, Dek? Di itu Bu, di WhatsApp grup ada Bu, kelompok 2. Cuman belum ada yang join atas nama Nuha dan siapa ini? Siti Yulaika Bu. Di WA grup maksudnya. Iya, betul sekali Bu. Tapi kok Ibu nggak lihat ya, Dek? Bentar, Oh, ini Bu. baru masuk nih. Baru masuk, Rara. Ya. Baru Iya, masuk. itu saya yang kirim, Bu. Saya scroll ke atas, Bu. Iya, Oh, gitu. sudah. Oh, yang minggu lalu itu ya? Iya, betul Iya, Bu. Ibu. Yang Oh iya, lupa Ibu. Iya, benar-benar bagus. Lupa Ibu. Waktu itu minggu lalu kan kelompok 1 dan kelompok 2 sekaligus nge-share ya. Iya, betul Bu. Kalau nggak share-nya iya. Iya, iya. Ini suara Ibu jelas kah? Jelas, Bu. Jelas Apa Bu. internetnya agak jelas ya? Iya nih, kayaknya internet Ibu agak bermasalah kayaknya nih. Jelas ya? Alhamdulillah kalau kayak gitu. Oh iya, ya Ibu lupa. Ya maklum ya. Namanya banyak pikiran. Oh iya, benar-benar. Nuha ya. Jadi sekarang apa? Nuha dan kawan-kawan. Nuhanya udah ada? Halo? Coba Ibu buka dulu. Nuha Nadidah dan Siti Julaiha. Udah ada? Siti Julaiha? Ini mana yang presentasi? Belum datang? Belum ada Bu kayaknya. Belum join, Bu. Ya. Iya. Itu yang gede itu dari yang dari Nuhanya juga belum ada. Siti Julaihanya juga belum ada. Coba dihubungi. Tapi kan ada di dalam grup ini ya mestinya. yang lokasi kira Mas Kok? Oh itu maksudnya konsumen gitu. Kalau admin dari grup 6M ini siapa? Tapi nanyain belum bisa ngomong makanya. Oh itu Siti Munawaro, misalnya admin 6M. Iya, Ibu, saya. Oke. Coba hubungi itu Nuha dan Siti Julaiha. Iya, Bu, sudah saya hubungi, Bu. Kalau di perpustakaan itu kalau telat itu kena denda ya nanti. Sepertinya sudah merespon, Bu. Sedang join kayaknya. Iya. Sampai tunggu temannya coba. Untuk nanti UTS kira-kira bentuknya itu nanti Ibu rasanya membuat suatu gambar, ya kan? Membuat satu gambar. Lalu nanti Anda uraikan apa ya? Apa makna gambar itu dan kemudian solusi apa yang akan Anda
tawarkan terhadap gambar itu. Misalnya gini, ada gambar bertumpuk-tumpuk buku gitu ya, bertumpuk-tumpuk buku. Gambar satu, dan gambar dua kemudian ada gambar buku yang sudah teratur. Nah, nanti yang gambar satu itu nanti nanti pertanyaan saya adalah gini, bagaimana solusi Anda terhadap gambar nomor satu, gitu kan? Solusi Anda terhadap gambar nomor satu untuk supaya dapat diakses kepada pengguna perpustakaan. Nah, kemudian nanti gambar kedua, nanti misalnya itu dalam bentuk buku yang teratur, bagaimana perpustakaan atau pustakawannya untuk memberikan akses kepada penggunanya. Jadi nanti intinya apa ya, semacam pemikiran Anda sendiri ya, untuk menguraikan apa solusi ya terhadap perpustakaan. Tapi itu bentuknya gambar. Nah, nanti mungkin soalnya itu agak 2 atau 3 lah gitu mungkin. Mudah-mudahan dengan begitu jadi nanti hasil apa ya, nanti apa jawabannya itu nanti dari hasil pemikiran Anda sendiri, dan kemudian dari hasil dari kemarin Ibu udah kasih tugas ya untuk mengikuti salah satu webinar yang ada di perpustakaan. Apa aja webinarnya terserah, mau tentang pelayanan terserah apapun. Nah, dari hasil Anda mengikuti webinar, kemudian dari hasil nanti bacaan-bacaan, dan kemudian dari hasil dari presentasi ini, Ibu harap Anda bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi bukan berbentuk narasi, tetapi bentuk gambar, tapi Anda memberikan suatu solusi. Gitu. Udah ada Nuhanya? Nuha dan Siti Yulaiha ya? Udah ada? Coba buka semuanya videonya deh, kayak ngomong ke nggak ada orangnya. Coba buka videonya. Nuhanya sudah ada? Halo Nuha? Belum juga? Sudah saya WA, Bu. Mungkin masih proses join deh, Bu. Masa sih? Gak ada pulsa kali? Nih Ibu kira-kira nunggu berapa lama nih? Kena denda nanti nih. Terlihat? Terlihat ya Ibu share? Lihat, Bu. Lihat, Bu. Oke. Nah, nanti apa ya, sambil nunggu Nuha ya, sambil nunggu Nuha dan Siti Julaiha. Nanti di dalam UTS itu jadi tidak terlalu Ibu apa ya, tidak terlalu teoritis. Misalnya Ibu gambarkan seperti ini. Misalnya ada buku ini. Nah, buku ini yang buku ini ya. Tuh. Mana tadi tuh bukunya? Sebenarnya kelihatan. Ini buku yang bertumpuk terlihat? Terlihat, Bu. Yang ada tulis. Oke. Nah, ini buku-buku ini apa ya, gambar nomor 1 ini nanti
solusi apa yang akan Anda berikan untuk untuk kelola terhadap buku-buku yang tertumpuk. Misalnya bagaimana buku yang bertumpuk ini bisa dipinjam oleh pengguna perpustakaan. Nah, otomatis nanti kan ada uraian-uraian kegiatan, misalnya misalnya ada diolah dulu, kemudian nanti ada klasifikasi dan sebagainya. Materinya mungkin belum nyampe ya. Kayaknya UTS itu rasanya memang belum nyampe, cuman nanti dari jabaran dari gambaran nomor 1 ini, itu Anda nanti uraikan solusi apa yang Anda akan berikan terhadap terhadap tumpukan-tumpukan buku ini supaya bisa dipinjam oleh pengguna perpustakaan. Dan kemudian misalnya ada buku yang tertata rapi seperti ini, yang ada kitab-kitab ini. Kenapa buku ini bisa tertata dengan rapi? Apakah ini sudah memenuhi standar perpustakaan? Nah, otomatis kalau misalnya dari sisi dari sisi teori ini belum dikatakan sebagai perpustakaan atau sebagai buku-buku yang sudah dikelola oleh perpustakaan, belum. Karena kenapa? Karena belum diolah secara klasifikasi maupun secara tajuk subjek. Ini nanti pelajaran yang klasifikasi. Nah, ini apakah ini bisa disebut perpustakaan? Yang ini yang dalam DOS ini, apakah ini bisa disebut perpustakaan? Nah, nanti Anda bisa menjawabnya, oh ini ternyata belum bisa Bu dikatakan sebagai perpustakaan karena belum diolah atau belum diklasifikasi. Nah, buku yang seperti apa yang bisa dikelola misalnya kan, bisa dikelola oleh perpustakaan dan bisa dipinjam. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, inilah buku-buku yang ada nih, yang ada wanita yang sedang berhadapan dengan rak. Buku-buku inilah yang bisa dipinjam oleh atau dilayankan kepada pengguna perpustakaan karena sudah dilakukan pengolahan, yaitu klasifikasi dan pengolahan. Jadi nanti dalam UTS itu tidak Ibu terlalu menjabarkan teoritis ya, tetapi berbentuk gambar-gambar, kemudian Anda menguraikan kenapa kok bisa ini disebut perpustakaan atau kenapa kok ini tidak bisa disebut perpustakaan. Nah, misalnya buku yang ini contohnya ini lagi deh, gambar ini misalnya, apakah ini bisa disebut perpustakaan? Bisa iya, bisa tidak, karena di sini tidak terlihat ya apakah buku yang diletakkan di dalam jajaran rak ini sudah diklasifikasi atau belum. Mungkin misalnya contohnya ini lagi, misalnya contohnya ini, mana ya ini. Nah, ini ada yang bertumpuk berjajar genjang, ada yang ditidurkan buku-bukunya ini. Apakah ini bisa disebut perpustakaan? Tidak. Bisanya ini sebuah buku yang diletakkan oleh seseorang yang bukan milik perpustakaan. Bisa aja nih buku-buku pribadi, atau juga bisa buku-buku yang dijual di toko buku. Jadi nanti ada perbedaan antara toko buku dengan perpustakaan. Nah, mungkin itu gambaran UTS yang akan datang, karena sebetulnya kan kita pertemuan yang bukan yang kedua ya, sebetulnya ketiga nih ya. Mungkin entah 3 atau 4 kali lagi mungkin Anda nanti UTS. Nah, ini ada contoh lagi nih, contoh misalnya buku yang yang ada di ini, yang ada
apa tuh di atasnya ada tidur gitu ya, terus ada jajaran genja, ada yang diletakkan apa sih rapi gitu ya. Apakah ini bisa disebut perpustakaan? Belum belum tentu juga. Kalau Anda perhatikan, kalau misalnya namanya perpustakaan pasti bukan seperti ini. Nah, perpustakaan itu pasti bentuknya seperti ini ya. Dia tetapi bukan berarti apa ya melihat dari sisi tinggi daripada buku, bukan, tetapi nanti kita melihat dari, nanti kita belajar bareng-bareng ya, melihat dari apakah buku itu sudah diolah berdasarkan klasifikasi atau dan takjub subjek. Untuk mengingatkan untuk apa ya, remembering ya, mungkin dari sekarang juga udah mulai bisa di ini ya, kita mulai praktek. Ada namanya klasifikasi dalam perpustakaan itu dari kelas 00 sampai kelas 900, itu yang disebut divisi. Ketika misalnya Anda ke perpustakaan, pasti Anda contohnya, bentar ya, ada nggak contoh di sini? Oh, nggak ada. Oh, ini ada nih. Nah, kalau misalnya bentuknya sudah seperti ini, nah ini baru namanya sudah standar buku yang sudah diolah. Nah, di pengolahan ini itu dimulai dari kelasnya 00 sampai kelas 900. Coba dicatat, kelas 000 itu umum, 100 itu 100 itu filsafat, 200 itu agama, 300 itu ilmu sosial, 400 itu bahasa, 500 itu sains, 600 itu teknologi terapan, 700 itu kesenian, 800 itu kesusastraan, 900 itu sejarah dan geografi. Coba dihafalkan selama 5 menit. Ibu, tadi yang 400 sama 500 apa ya, Bu? Saya kelewat. 400 itu bahasa, 500 itu sains. Nanti kita mencoba ya setiap pertemuan itu masing-masing ibu tes itu terhadap klasifikasi ini, karena memang klasifikasi ini harus hafal di luar kepala.
Sudah? Ibu acak ya? Atau sama-sama dulu? 000. Buka semuanya mute-nya. Tipe umum. Oke. Umum, oke. 100. Filsafat. 200. Agama. 300. Agama. Ilmu sosial. 400. Ilmu sosial. Oke. Bahasa. Bahasa. Bahasa, oke. 500. Sains. Sains. Oke. 600. Teknologi terapan. 700. Kesenian. 800. Kesusastraan. 900. Sejarah dan geografi. Oke, coba saya tanya ini Nur Indah, 300. Sosial. Oke. Siapa ini? Ega, 700. Kesenian, Bu. Oh, pinter. Muhammad Ali, 900. Muhammad Ali? Tidur, kayak. Dinda, 400. Dinda, Oliza. Bahasa, Bu. Oke, bahasa. 600, Isna. Rara, 600. Teknologi terapan, Bu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan klasifikasi. Jadi ketika misalnya Anda ke perpustakaan, Anda hafal aja itu dari kelas 00 sampai 900, maka ketika misalnya mau ke mau ilmu kependidikan. Nah, ilmu pendidikan itu kira-kira masuk kelas berapa? Ilmu pendidikan kira-kira masuk kelas berapa? Ayo coba, enggak salah berapa? 500 berarti itu apa? Sains ya? Apakah ilmu pendidikan itu masuk sains? Umum, Bu. 000. Oke, 000 itu umum banget. Sementara kita punya spesifik ilmu pendidikan. 100, Bu. Filsafat. Oh, filsafat. Pendidikan masuk ke filsafat. Apa ya? Masuk ke Ilmu sosial. Coba perhatikan ketika misalnya minjem buku ilmu pendidikan atau manajemen pendidikan, pasti kan ke 370 kan? 370, 371, atau 372 kan? Benar kan ke perpustakaan kan? Nah, Bu. Nah, diperhatikan yang ininya nih, Dek. Yang ininya. Bisa ada nggak ya di sini ya? Bentar. Mungkin ini Ibu bisa share mungkin. Terlihat kah? Terlihat, Bu. Oke, terlihat. Nah, ini terlihat kah yang ini? 297.77? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oh, nih baru kelihatan, Bu. Oh, baru kelihatan. Oke. Nah, ini 29, misalnya ini namanya kelas. Ini namanya kelas. Misalnya ini 297.77. Ini kira-kira kelas apa? Kelas dari 200. Kelas dari 200 itu kelas apa? Kelas Agama, Bu. Agama. Nah, agama itu kan macam-macam tuh. Ada agama Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, apalagi itu banyak gitu ya, Konghucu segala macam. Nah, untuk kelas Islam itu masuk ke 297 khususon. Ya, nanti 296 misalnya entah kelas Kristen, entah kelas apalah ya. Harus lihat buku kitab sucinya dari kitabnya perpustakaan dulu ya. Nah, ini 200 200 200 itu agama.
Nah, untuk misalnya khususan, misal dikhususin atau disubjekin kelas Islam, maka masuk ke 29. Nah, ini contohnya lagi, misalnya ini nih. Nah, ini ada di lumayan. Kelihatan kah? 372? Iya, Bu. Kelas 372 itu masuk kelas besar, kelas berapa? Sosial. Ya, 300 kan? Nah, nanti di kelas 310, 320 nanti ada tuh pensubjekan 320 ke 330, 330 kalau nggak salah itu koperasi deh. 340, 350, 360, 370. Nah, itu masuk ke pendidikan. Nah, pendidikan dibagi lagi, misalnya 371 tentang manajemennya, 372 ini tentang kalau nggak salah tentang evaluasinya kalau nggak salah gitu. Seperti itu. Jadi dilihat dari kelas ininya, dari kelas yang penentuan kelas terhadap buku itu ditentukan oleh kelasnya. Nah, kalau misalnya Anda pengen misalnya contoh lagi, pengen cari buku tentang bahasa misalnya, berarti masuk kelas mana? Kelas apa? Hah? 400, Bu. Iya, benar, 400. Nah, dari bahasa itu kan bahasa di dunia banyak tuh, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa macam-macam gitu kan. Nah, misalnya kita pengen ke bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris itu kalau nggak salah 410. Nah, misalnya saya pengen ke bahasa Arab. Nah, bahasa Arab kalau nggak salah 420. Jadi inti pengelompokan besarnya itu ada di kelas 400 di bahasa. Nah, kemudian kita misalnya pengen mencari buku-buku berkenaan tentang sejarah misalnya. Itu ke kelas berapa? 900. Nah, dan sejarah juga macam-macam, ada sejarah tentang sejarah Indonesia, sejarah Amerika, sejarah ya di belahan dunia lah. Kalau sejarah Indonesia kalau nggak salah itu 998. Jadi begitu. Jadi dengan adanya klasifikasi ini, ketika Anda ingin ke perpustakaan itu ya ingat aja kelasnya dulu. Kemudian setelah kelasnya ketemu, nah barulah kita pergi ke rak perpustakaan. Walaupun saat ini nggak usah pun Anda menghafal itu, ya sudah ada katalog kan, udah ada opak ya, kalau sekarang namanya opak yang berbentuk online, misalnya seperti ini. Misalnya ada nggak sih opaknya UHAMKA? UHAMKA ya, UHAMKA. Saya rasa ada. Oh, nggak ada ya. Perpustakaan UHAMKA. Ini ada nih. Terlihat kah? Iya, Bu. Halo? Ini kan perpustakaan UHAMKA ya. Misalnya Anda cari tadi tentang pendidikan misalnya. Pendidikan. Nah, di sini kan banyak ya, ada psikologi pendidikan, ada pendidikan kaum tertindas. Nah, rata-rata di kelas berapa tuh? Kelas 300 kan? Ini psikologi pendidikan ini 310, pendidikan kaum tertindas ini 371. Nah, ini rata-rata ada di kelas 300 gitu. Utang dan korupsi racun pendidikan, ya tetapnya di kelas 300. Walaupun nanti pensubjekannya ya, pensubjekan terhadap keilmuan itu ditentukan oleh kalau kita namanya klasifikasi. Nah, untuk khusus misalnya psikologi pendidikan, misalnya masuk ke kelas 370 gitu. Nah, kemudian di sini ada contohnya lagi nggak ya? Misalnya tentang masih berkaitan pendidikan juga, misalnya perguruan tinggi dan masyarakat. Nah, ini kelasnya 378. Nanti ini yang presentasi ini teman-teman yang mempresentasikan tentang klasifikasi ini. Cuman Ibu kita belajar aja terlebih dahulu, nggak apa-apa. Ini
Intinya ketika Anda mau mencari sesuatu di di perpustakaan, yang penting yang harus Anda ingat adalah kelasnya. Jadi memudahkan juga. Jadi contohnya sejarah deh. Sejarah apakah benar kelas 900? Kita lihat aja sejarah. Nah, kan benar kan? Maju terus pantang mundur. Ini mungkin berkaitan tentang sejarah, makanya masuk kelas 910. Ini tentang Tunisia. Nah, Tunisia ini kan negara ya. Sejarah itu ada di sejarah Indonesia, sejarah Tunisia, sejarah Amerika, sejarah Arab gitu. Nah, kelas misalnya Tunisia misalnya masuk ke kelasnya 961. Ini berkaitan tentang sejarah. Kalau misalnya mau coba Bu, apa aja sih yang kelas 00? Nah, biasanya itu berkaitan dengan kamus. Nah, kamus. Oh, ini lebih ke subjeknya bahasa Indonesia ya. Nah, ini kalau ini dia kenapa seharusnya kamus besar bahasa Indonesia ini bisa aja masuk ke kelas 400, bisa juga masuk ke kelas 00. Kenapa? Karena mungkin pengelolanya ini lebih mencondongkan kepada bahasa Indonesianya dibanding kamusnya, karena subjeknya mungkin lebih kepada bahasa Indonesia, sehingga dia masuk ke kelas 400. Nah, yang dimaksud dengan kamus doang, ibaratnya ini masuk ke kelas 00 nih. Karena kamus itu bersifat khusus, misalnya kamus, direktori, dan dan peta, atlas, dan sebagainya itu masuk ke kelas 00. Nah, ini masuk ke kelas kelasnya 020, karena dia berkaitan dengan kamus kepustakawanan. Walaupun Anda agak mungkin agak geriang-geriang, tapi saya rasa Anda juga ada sering ke perpustakaan ya, minimal ya ternyata waktu saya cari buku kamus itu ada di kelas 00, ternyata kamus itu masuk ke kelasnya umum seperti itu. Dan ini misalnya Ibu, ini ada kamus juga Bu, tapi masuk ke kelasnya 300 ya, karena itu mungkin pengelolanya ini lebih membaca kamus sosiologi dan antropologi ini lebih kepada sosiologi dan antropologi, jadi makanya masuk ke 300. Nah, seharusnya dia masuk ke kelas 0 juga nggak masalah gitu. Itu enaknya memang perpustakaan itu tidak hanya teoritis ya, enaknya praktek-praktek seperti ini, menelusur gitu ya, menelusur bagaimana sih cara untuk mencari informasi untuk mempermudah Anda menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, atau mungkin juga Anda saat ini sedang menyusun proposal. Tapi tapi untuk menelusur itu tentu saja nanti ada ilmu tersendiri ya untuk mempermudah Anda bagaimana sih memudahkan mencari koleksi atau informasi yang berkaitan dengan tugas gitu. Apakah bisa melalui Google-nya saja ataukah langsung kepada website yang sudah ditujukan. Nah, lebih baik memang alangkah baiknya kalau untuk menyusun suatu tugas atau suatu khususnya skripsi harus menyusunnya di dalam website yang disediakan oleh perguruan tinggi kita, misalnya UHAMKA gitu. Boleh aja melalui Google, tetapi itu dikhawatirkan Google itu tidak tidak valid gitu informasinya, dikhawatirkan seperti itu. Dan juga banyak juga yang Google itu juga apa yang kita inginkan belum tentu juga ada. Ya, itu pengantar dari Ibu yang akan ada. Halo? Halo? Iya, Ibu. Udah ada yang presentasi? Sepertinya masih belum, Ibu. Batal berarti ya. Gitu Ibu aja deh yang lain. Ya, kita maju ke materi saja. Ibu, kalau kelompok 2 nggak jadi presentasi hari ini, berarti minggu depan langsung 2 kelompok atau bagaimana ya, Bu? Ibu pengen tahu dulu alasannya apa?
Oh ya, baik Bu. Kalau misalnya alasannya apa ya, alasannya itu ya masuk akal dan juga memungkinkan, boleh dua kelompok minggu depan. Tetapi kalau tidak, ya mungkin dianggap tidak hadir ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini kita masuk materi aja, kita mengulang lagi ya, sedikit mengulang. Ini PPT-nya dari Pak Zul ya. Kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Rara dan kawan-kawan ya terkait tentang perpustakaan ya. Perpustakaan intinya adalah tempat institusi ya, pengelola koleksi, karya tulis, karya cetak, karya rekam. Segala karya yang ada di perpustakaan itu pasti karya itu yang dibutuhkan oleh pemustakanya. Nah, pemustakanya itu adalah pengguna. Pengguna dalam bahasanya undang-undang di dalam perpustakaan disebut sebagai pemustaka. Apa deh disebut sebagai apa deh? Kalau pengguna itu pemustaka, ya. Jadi pengguna itu dalam bahasa undang-undang perpustakaan disebut pemustaka. Dan kemudian tetapi karya-karyanya itu otomatis tidak hanya tidak semua karya-karya juga masuk ke dalam perpustakaan. Oleh karena itu di dalam perpustakaan karya-karya itu harus dinilai, harus diolah dan sebagainya. Karena kenapa? Untuk kebutuhan penggunanya itu sendiri. Apakah koleksi itu berguna untuk pendidikan? Apakah koleksi itu berguna untuk penelitian, pelestarian? Apakah koleksi itu berguna sebagai informasi. Tapi intinya dari semua koleksi yang ada di perpustakaan itu, yang wajib disediakan adalah yang sangat dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. Kalau misalnya koleksi itu tidak dimanfaatkan oleh perpustakaan, maka koleksi itu harus keluar dari perpustakaan. Berarti jika misalnya Anda semua melihat ada koleksi nih, misalnya ada koleksi, Bu, itu koleksinya nggak dimanfaatkan oleh perpustakaan, nah berarti petugas perpustakaan itu salah gitu, salah untuk pengadaan itu agak salah mungkin karena mungkin di dalam pengadaannya itu dia tidak bertanya terlebih dahulu kepada penggunanya apakah yang dibutuhkan. Nah, perpustakaan yang baik seharusnya sebelum mengadakan koleksi itu mengadakan suatu survei dulu dan sebagainya untuk betul-betul koleksi itu yang dibutuhkan. Misalnya di UHAMKA gitu, di UHAMKA perpustakaannya pasti berkaitan tentang pendidikan pasti ya. Masih UHAMKA-nya UHAMKA Fakultas Pikep ya, ilmu kependidikan, pasti itu koleksinya tidak lepas dari pendidikan. Kalau misalnya koleksinya itu di luar pendidikan, berarti itu perlu dipertanyakan untuk apa. Kemudian di sini ada satu sini dipresentasikan oleh temannya ya. Ini ada jenis-jenisnya. Nah, ini ada kalau menurut undang-undang itu ada 5 jenis, ada perpustakaan nasional, ada perpustakaan sekolah, ada perpustakaan perguruan tinggi, ada perpustakaan umum, ada perpustakaan khusus. Nah, perpustakaan nasional itu ada di setiap negara. Wajib ada manfaatnya apa, gunanya apa, fungsinya apa, yaitu untuk mengumpulkan seluruh koleksi-koleksi yang ada di satu negara. Misalnya koleksi apapun, apakah itu koleksinya foto atau koleksinya itu majalah, koran, kemudian apakah koleksinya itu berbentuk manuskrip ya gitu ya, semuanya dikumpulkan di perpustakaan. Tetapi itu tadi tidak semua juga foto dikumpulkan, tidak juga semua manuskrip dikumpulkan, tidak semua juga bentuk-bentuk misalnya peta dikumpulkan. Tidak, itu harus dinilai terlebih dahulu dan itu disesuaikan dengan kebutuhan dari negara itu sendiri. Dan begitupun dengan perpustakaan sekolah. Nah, jenis perpustakaan sekolah pasti di setiap sekolah wajib ada perpustakaan. Nah, koleksinya gimana, Bu? Misalnya koleksinya harus disesuaikan dengan sekolah. Misalnya sekolah SD, nah berarti koleksi berkaitan dengan ke-SD-an. Koleksi SMP, berarti koleksi tentang ke-SMP-an. Koleksi misalnya SMA. Kemudian di sini ada perpustakaan perguruan tinggi. Nah, berarti
tentu saja agak berbeda ya antara perpustakaan sekolah dengan perpustakaan perguruan tinggi. Koleksinya itu lebih kompleks yang di perguruan tinggi dibanding dengan sekolah. Dan kemudian ada perpustakaan umum, itu lebih kompleks lagi. Namanya umum berarti ya umum, koleksinya sangat-sangat umum, disesuaikan dengan kebutuhan umum. Misalnya di situ mungkin ada koleksi-koleksi berkenaan, misalnya bagaimana menjahit, bagaimana memasak, bagaimana. Nah itu koleksi-koleksi yang bersifat umum gitu, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Atau bisa juga koleksi-koleksi yang bersifat misalnya bagaimana menanam cabai yang baik. Nah itu ada di perpustakaan. Nah karena komunitasnya atau penggunanya atau pemustakanya itu beragam dari usia, ibaratnya usia bayi sampai ya kakek-kakek lah ibaratnya gitu. Nah itu di perpustakaan khusus. Nah berbeda dengan perpustakaan khusus. Nah perpustakaan khusus ini lebih khusus lagi, misalnya perpustakaan yang ada di kementerian-kementerian. Nah itu perpustakaan khusus. Misalnya Anda bertanya, Bu, bisa nggak perpustakaan perguruan tinggi ini disebut dengan perpustakaan khusus? Karena kan orangnya khusus, bisa saja. Cuma untuk menspesifikkan lagi untuk menspesifikkan lagi terhadap koleksinya, maka dibedakan antara perpustakaan khusus dengan perpustakaan perguruan tinggi. Tapi pada intinya perpustakaan perguruan tinggi itu termasuk juga perpustakaan khusus. Nah itu inilah 5 jenis perpustakaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perpustakaan tahun 2007. Nah kemudian ada nama-nama lain, kemarin juga Ibu udah jabarin kalau nggak salah ya, nama-nama lain dari perpustakaan. Ibu berharap ya Anda yang mungkin laki-laki atau wanita yang aktif di masjid ya, cobalah Anda bantu perpustakaan masjid. Kasihan sekali ya sebenarnya mereka hanya meletakkan buku-buku begitu saja tanpa adanya dikelola atau tanpa adanya ya rusak dan sebagainya, tidak teratur lah gitu. Kalau mungkin Anda aktif ya mahasiswa masjid biasanya ya remaja masjid dan mungkin Anda bisa bantu perpustakaan masjid. Nah, dan lagi perpustakaan ET ini sangat jarang sebetulnya, cuman memang ada memang namanya, tapi Ibu juga belum pernah lihat itu perpustakaan ET itu seperti apa. Nah, desa-desa sekarang sudah booming ya, ada perpustakaan desa, kemudian ada perpustakaan keliling, terapung, pribadi ya, perpustakaan pribadi, dan kemudian perpustakaan elektronik, digital, hibrida. Nah, kalau Anda perhatikan ini, elektronik, digital, hibrida, apa bedanya? Apa bedanya antara perpustakaan elektronik dengan digital? Toh itu juga. Nah ini tentu ada bedanya. Kalau masa dulu perpustakaan elektronik itu biasanya perpustakaan yang hanya bisa dia betul-betul elektronik tapi masih diaksesnya secara online. Kalau misalnya perpustakaan digital dia bentuknya elektronik tapi bisa diakses, koleksinya itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Sementara kalau perpustakaan elektronik hanya di tempat itu aja, hanya di tempat perpustakaan itu aja, ber-IP-nya perpustakaan. Artinya ketika misalnya Anda di perpustakaan itu, maka Anda bisa menikmati koleksi secara online, tetapi hanya di tempat itu aja. Misalnya hanya bisa menikmati akses elektronik, jurnal elektronik hanya di lingkungan UHAMKA saja. Nah itu namanya perpustakaan elektronik. Sementara kalau misalnya perpustakaan digital, Anda di rumah, Anda misalnya pergi ke luar negeri, itu bisa dinikmati, bisa diakses dan sebagainya. Itu perbedaannya antara perpustakaan elektronik dengan digital. Jadi, ada lagi namanya perpustakaan hibrida. Itu apa lagi Bu? Misalnya hibrida ini misalnya ada perpaduan antara koleksi antara koleksi digital dengan koleksi manual fisik print out. Jadi dia masih menyediakan koleksi print out. Nah, sementara kalau digital itu betul-betul digital, tidak ada print out-nya. Tapi kalau yang di hibrida dia masih menyediakan. Contohnya apa Bu? Misalnya kan hibrida itu, ya perpustakaan UHAMKA itu bisa disebut dengan perpustakaan hibrida. Tetapi terhadap koleksi misalnya, enggak Bu, mereka menyebutnya perpustakaan digital misalnya. Bisa juga mungkin koleksi-koleksi tertentu.
Misalnya koleksi-koleksi jurnalnya udah bisa diakses di mana saja. Tetapi kalau merujuk kepada teori, mereka masih disebut sebagai perpustakaan tidak. Ini ada lagi namanya library without wall. Nah, apalagi Bu? Nah, misalnya kan nomor 10 ini. Apa bedanya sama digital? Kalau perpustakaan digital itu masih ada tempatnya, ada masih lokasinya, ada ininya, ada ruangnya. Tetapi kalau misalnya perpustakaan tanpa dinding, library without wall, itu berarti perpustakaan itu betul-betul tidak ada ruangnya. Tidak ada ruangnya. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya misalnya Anda membuat suatu ini mungkin yang ahli IT ya. Kalau dulu namanya Jack Library, di mana DKI itu menyediakan koleksi-koleksi perpustakaan tanpa ada ruang. Jadi bisa melalui HP Anda bisa download, melalui HP Anda bisa akses dan sebagainya dan bisa pinjam. Nah, itu namanya library without wall. Jadi sekarang kayaknya sudah tidak ada lagi deh itu Jack Library. Sayang sekali. Nah, ini ada lagi namanya perpustakaan konvensional. Apa pula itu Bu ya konvensionalnya? Konvensionalnya betul-betul ini perpustakaan tanpa adanya koleksi-koleksi elektronik. Dia masih betul-betul print out dan dikelolanya juga secara manual. Ibaratnya masih peminjaman misalnya masih mencatat gitu, peminjaman, pengembalian itu masih dicatat. Itu konvensional. Terus ada lagi ini tradisional, apalagi itu Bu tradisional. Apa bedanya sama konvensional? Hampir sama sebenarnya, hampir sama. Cuman kalau yang tradisional betul-betul betul-betul dia tidak menggunakan sistem, tidak ada menggunakan sistem. Jadi peminjaman dengan pengembalian itu atas kepercayaan saja. Nah, ini ada lagi perpustakaan berantai apa pula Bu? Nah, ini kerjasama antar perpustakaan. Jadi misalnya perpustakaan UHAMKA kerjasama dengan perpustakaan yang sejenis, misalnya UIN misalnya, itu bisa tuh mengadakan suatu kerjasama sehingga sehingga koleksinya menjadi menjadi banyak dan subjeknya juga menjadi luas. Itu nama-nama lain. Ini kalau misalnya mau tanya aja langsung ya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan dari jenis-jenis perpustakaan? Halo? Ada pertanyaan? Ibu, saya kurang mengerti yang tadi perpustakaan umum sama khusus itu perbedaannya di mana ya, Bu? Pertanyaannya baik sekali ya. Kalau khusus itu, yang namanya khusus berarti orang yang dilayani adalah orang-orang khusus. Misalnya, kalau Anda pernah pergi ke Ancol. Nah, di Ancol itu ada perpustakaan Ancol itu adalah perpustakaan khusus. Jadi yang dilayani itu orang-orang yang berkaitan tentang keancolan. Koleksinya juga tentang misalnya koleksinya tentang tentang kelautan, misalnya tentang karang, tentang buku ya, tentang karang, tentang batu-batu yang ada di Ancol, atau tentang air asin, atau tentang, nah itu intinya dia betul-betul khusus gitu, khusus yang hanya orang-orang yang pengguna di Ancol lah yang menjadi yang dilayani. Nah, sementara kalau umum itu misalnya seperti perpustakaan perpustakaan Jakarta Utara kan ada kan ya, perpustakaan Jakarta Utara ada perpustakaan Jakarta Utara, ada perpustakaan Jakarta Selatan, ada perpustakaan Jakarta Barat, ada perpustakaan Jakarta Timur. Nah, itu umum. Artinya umum itu jangkauan yang dilayani itu lebih luas lagi, mulai dari usia bayi sampai ke kakek-kakek. Terus kalau mungkin ada pertanyaan Bu, juga di perpustakaan, misalnya Ibu tadi menyebut perpustakaan Ancol itu
umum, tapi yang dilayaninya kok hampir sama dengan yang Jansol itu perpustakaan khusus, tapi kok yang dilayani hampir sama dengan perpustakaan umum. Iya, bisa jadi, tetapi yang dilihat adalah koleksinya. Jadi selain yang dilayani, dilihat juga koleksinya. Koleksinya itu berkaitan tentang keancolan aja. Sementara kalau yang umum, banyak subjeknya. Banyak subjeknya, dimulai mungkin tentang memasak, dimulai dari tentang memancing, dimulai dari mungkin tentang biologi, filsafat, agama, kemudian mungkin ada di situ di umum itu terkait tentang misalnya astronot, bisa misalnya tentang keastronotan ya koleksinya gitu. Jadi dia umum banget. Jadi yang saking terlalu umumnya sehingga sehingga ketika misalnya masyarakat ingin saya pengen cari koleksi yang terkait ini, nah itu harus ke perpustakaan umum gitu. Seperti itu. Jadi ya perbedaan di antara 5 jenis itu untuk membedakan khusus, umum, dan juga perguruan tinggi dilihat dari pertama itu siapa yang dilayaninya, penggunanya itu siapa. Kemudian yang kedua adalah koleksinya. Koleksinya apa aja yang disediakan. Nah itu yang membedakan mereka berlima itu. Kalau misalnya perguruan tinggi berarti yang dilayani adalah mahasiswa. Oke, kalau misalnya di sekolah yang dilayani adalah siswa. Nah, otomatis antara mahasiswa, namanya maha ya. Maha berbeda dengan siswa, berarti koleksinya juga berbeda. Jadi itu yang jenis-jenis perpustakaan dan ruang lingkup yang dilayani dan ruang lingkup yang disediakan koleksinya. Itu yang membedakan itu aja. Tapi dari segi kelasnya, dari kelas 00 sampai 900 itu wajib ada. Jadi misalnya, Bu, koleksinya hanya karena perpustakaan khususnya tentang sejarah hanya kelas 900, nggak bisa juga. Tetap harus ada kelas koleksinya harus ada dari kelas 00 sampai 900. Ya, mau perpustakaan perpusnas, mau perpustakaan umum, perguruan tinggi, sekolah khusus. Nah, itu kelas koleksi ini yang harus disediakan tetap harus mulai dari kelas 00 sampai 900. Dari kelas umum filsafat, agama, sosial, terus bahasa, apalagi itu sains, teknologi terapan, kemudian 800, 700 kesenian, 800 800 Kesusastraan. Kesusastraan, 900 sejarah dan geografi. Nah, itu koleksinya harus ada di setiap jenjang perpustakaan, di setiap jenis perpustakaan. Misalnya Anda punya perpustakaan pribadi, yang minimal juga harus ada itu yang 900 itu. Koleksi yang subjek-subjek dari koleksi itu yang 900 itu harus ada. Nah, itu baru bisa disebut sebagai perpustakaan. Ada lagi pertanyaan? Ini udah ada nih Siti Siti Julaiha dan Nuha. Mau saat ini apa bagaimana? Atau Iya, Bu, sekarang aja. Apa alasannya kenapa Anda telat? Saya kira di jam kedua, Bu, karena kan di jadwal saya tuh jam pertamanya PTK, Bu. Makanya saya nggak tahu. Kalau misalnya ada perubahan di jam jadwal saya, Bu. Emang kemarin Kamis kemarin Anda nggak masuk berarti, Noha? Masuk terus, Bu, sampai minggu sekarang saya masuk terus, Bu. Terus kenapa PPT untuk presentasi hari ini Anda bilang ada perubahan jadwal? Enggak, kan kemarin kan saya udah ngirim, Bu.
Nah, terus kan ternyata ya yang presentasi kan hanya satu kelompok. Nah, terus saya juga lupa bahwa saya kelompok 2 dan tadi tuh ada absen untuk PTK jam saya, Bu, gitu. Karena PTK saya di jadwal mata kuliah saya itu jam 1, Bu. Jadi saya nggak memperbarui jam mata kuliah, Bu, di online akademiknya, Bu, gitu. Oke, ini untuk yang pertama kali ya. Yang lainnya kalau ketika misalnya kita perjanjian ya, misalnya yang presentasi untuk besok telat seperti ini Ibu nggak terima ya. Berarti batal ya. Ya, cuman dari kemarin belum ini ya, belum. Nah, sekarang kita perjanjian ketika misalnya yang akan presentasi itu lewat dari 15 menit aja tidak mempresentasikan berarti dianggap tidak hadir gitu ya. Oke? Iya, Bu. Ya. Berarti yang untuk Kamis depan itu siapa yang presentasi? Saya, Bu, kelompok 3. Siapa lagi? Anissa, Isna Nur Azmi, sama Levina Syafa, Bu. Oke, bahas tentang apa? Perpustakaan sekolah. Oke. Jadi kalau misalnya lewat dari 15 menit, misalnya Anda lewat gitu ya, berarti dianggap nggak hadir ya? Iya, baik, Bu. Oke, sekarang silakan Nuha untuk presentasikan materinya. Iya, Bu, baik, Bu. Nuha izin send screen ya, Bu, lewat HP. Ya, dan juga buka videonya. Tapi nanti kalau misalnya Nuha send screen, kemungkinan video yang di Nuha nggak kelihatan, Bu. Oke, gimana baiknya aja. Jadi lebih baik dimatiin aja ya, Bu, ya. Ya. Yang penting materinya kelihatan sama temennya. Iya, heeh. Tapi ini Ibu takut ini absennya mati nih. Ibu absen dulu kali ya? Iya, Bu, nggak apa-apa sembari nunggu Nuha, Bu, send screen. Jati Wicaksono? Hadir, Bu. Mulyana? Nggak hadir? Tadi ada, Bu, tanya deh, Bu. Tuh, Bu, ada, masuk. Bu. Mana? Di chat. Orangnya mana Mulyana? Mic-nya mati, iya. Bu. Mic-nya mati ya. Oke, Ibu perbaiki dulu. Hadir. Nur Indah? Nggak hadir? Saya tuh mana? Saya. Oh, oke. Isna? Nggak hadir? Isna? Ya sudah, Ibu nggak hadir Isna ya. hadir, Bu. Mana? Hadir, Bu. Mana? Saya. Saya tuh mana, Isna? Saya, Bu. Tadi lupa Tadi kamu kemana? Minum dulu. Iya, tadi Anissa. dipanggil, Bu, ke bawah. Oke, Anissa? Anissa siapa, Bu? Anissa nggak ada? Anissa siapa, Bu? Mareti Putri. Hadir, Bu. Anissa Mareti Putri. Oke, Puspa. Puspa? Puspa Danta Ilavi. Gak hadir? Gak hadir ya. Pak Siti Munawaroh? Hadir, Ibu. Pak Nur Hidayat? Hadir, Bu. Nuha? Rara? Rara hadir ya. Devina? Devina? Devina nggak hadir? Hadir, Ibu, tadi. Mana? Tadi, sekarang? Saya, Ibu. Mana? Oh iya. Yuli Rahmawati. Hadir, Ibu. Oke, Muhammad Ali.
Ada tadi ya. Dinda. Hadir Bu, hadir Bu. Hadir, Sinyal, Bu. Ya Dinda. Hadir. Dinda Siti Fatimah. Hadir, Bu. Nova Ramadini. Hadir, Ibu. Novita. Hadir, Bu. Darli. Hadir, Bu. Anissa. Hadir Ibu. Oh ada 2 ya. Anissa Diah Ika. Anissa Diah Ika. Hadir. Kasih pelek. Foto kasih pelek. Anissa Makfiro. Hadir Bu. Galba. Tadi ada ya. Ega. Hadir, ada. Galba. Bisa, oke. Yang hadir 2 orang ya. Yang hadir 2 orang. Bu, saya belum dipanggil Bu. Puspa dan Anissa. Anissa Diah Ika Putri. Dua orang ya? Bu. Yang hadir 2 orang? Itu beko lah, bukannya dijelasin. Udah sana bilang. Benar nih. Bu, saya belum dipanggil Bu. Puspa nggak ada. Bu. Hah? Saya belum dipanggil Bu. Ega udah. Ega kesayangan ibu kan? Kelihatan tuh. Puspa mana Puspa? Nggak ada Puspa. Puspa nggak ada. Anissa, dia Ika Putri nggak ada. Ya sudah ya, deal ya. Nggak ada ya. Benar? Dah. Ibu Chef. Ya silakan Nuha, Nadida untuk mempresentasikan materinya. Udah kelihatan belum Bu screen share-nya saya? Kelihatan banget. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan jenis-jenis perpustakaan. Di sini kami hanya berdua, saya sendiri Nuha Nadida dan teman saya Siti Yulaika. Di sini ada jenis-jenis perpustakaan. Ada jenis perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional yang bertempatan di Jakarta mempunyai jangkauan dan ruang lingkup secara nasional dan merupakan salah satu lembaga pemerintahan non-departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Yang kedua ada perpustakaan umum. Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan untuk masyarakat umum. Lalu yang ketiga ada perpustakaan perguruan tinggi. Adalah perpustakaan yang ada di perguruan tinggi baik yang berbentuk universitas, akademik, sekolah tinggi, ataupun institut. Fungsinya adalah untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu ada perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah yang ada di sekolah yang dikelola oleh sekolah dan fungsinya sebagai sarana untuk belajar dan mengajar. Belajar mengajar, penelitian sederhana, menyediakan bahan bacaan, dan tempat rekreasi. Lalu ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada. Nah, ini peran-peran yang masuk dalam semua perpustakaan, yaitu yang pertama, menjadi media antara pemakai dengan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan. Lalu ada menjadi lembaga pengembangan minat dan budaya membaca, serta pembangkit kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat. Lalu mengembangkan komunikasi antara pemakai atau dengan penyelenggara sehingga terciptanya kolaborasi, sharing, pengetahuan, maupun komunikasi ilmiah yang lainnya. Dan yang terakhir, sebagai motivator, mediator, dan fasilitator bagi pemakai dalam usaha mencari memanfaatkan dan
mengembangkan berperan sebagai agen perubahan, pembangunan, dan kebudayaan manusia. Lalu dilanjutkan oleh Siti Yulaika. Di sini juga ada tujuan umum dalam perpustakaan. Yang pertama, bisa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, membina rohani, dan bisa memakai kemampuannya supaya dapat menghargai seni dan budaya manusia. Yang kedua, untuk meningkatkan taraf hidup sehari-hari dan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang membangun supaya menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Dan yang keempat, bisa tanggap dalam kemajikan pada berbagai lapangan ilmu, pengetahuan, kehidupan sosial, dan politik. Dan di sini juga ada tujuan jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan nasional. Itu mengumpulkan dan melestarikan literatur nasional dengan sasaran selengkap mungkin. Dengan kata lain, fungsi pertama perpustakaan nasional ialah menyimpan semua bahan pustaka yang tercetak dan terekam yang diterbitkan di suatu negara. Yang kedua, ada perpustakaan umum. Dari uraian di atas dapat diketahui tujuan perpustakaan umum adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan bahan pustaka dalam meningkatkan pengetahuan dan menyediakan informasi yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Kalau dia beli satuan 250. Juga ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga atau pemerintah atau swasta atau perusahaan yang mempunyai misi tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya, baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan informasi bahan pustakaan dalam rangka mendukung pengembangan. Kelima, ada perpustakaan tinggi dalam menunjang pendidikan dan pengajaran, maka perpustakaan perguruan tinggi bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan informasi untuk mahasiswa dan dosen sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di sini juga ada perpustakaan sekolah untuk menanamkan serta membina minat anak membaca sehingga membaca merupakan suatu kebiasaan bagi siswa agar membaca menyajikan kegemarannya untuk memperluas pengetahuan siswa dengan menyediakan berbagai buku-buku pengetahuan. Nah, lalu di sini ada perpustakaan fungsi dalam pendidikan. Yang pertama, perpustakaan menjadikan tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non-formal. Lalu yang kedua, ada fungsi rekreasi masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan membaca dan mengakses sebagai sumber informasi hiburan seperti membaca novel, cerita rakyat, puisi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Ya, silakan teman-teman untuk menanggapi presentasi dari kelompok 2. Ini Nuha di presentasi ini ditutup dulu ya, biar agak lebar. Oh ya, baik Bu. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan penjelasan dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang mau bertanya kepada kelompok 2
kepada Nuha dan Siti Julaiha. Ada tidak? Apa ada yang ingin menanggapi atau bertanya, teman-teman dipersilakan. Atau menambahkan juga boleh. Ya, benar. Ega mungkin? Bu, kalau perpustakaan daerah itu masuknya ke apa, Bu? Kan ada perpustakaan nasional, pasti ada dong, maksudnya kayak perpustakaan daerah kayak di kabupaten atau di provinsi gitu. Terima kasih. Perpustakaan daerah itu masuk ke perpustakaan umum. Jadi nasional kan, nasional itu adalah pembinanya. Nah di bawahnya itu ada namanya perpustakaan umum. Di bawahnya lagi, di bawahnya lagi ada perpustakaan RT, desa, kecamatan, gitu ya. Jadi itu semuanya itu binaan dari perpustakaan umum. Kalau untuk perguruan tinggi tidak bisa di bawah, misalnya disejajarkan di bawah umum, mereka tuh sejajar semuanya. Kalau untuk perguruan tinggi, sekolah dan sebagainya itu sejajar dengan perpustakaan umum. Jadi jenjangnya itu seperti itu. Untuk daerah-daerah misalnya di Ciamis misalnya kan, misalnya Ega asli mana? Asli Jakarta, Bu. Di Jakarta kan ada 4 tuh kalau nggak salah kan, perpustakaan daerahnya. Udah pernah belum ke? Hah? Belum pernah, Bu, ke perpustakaan Jakarta Barat. Belum pernah. Coba Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Ibu udah ke Jakarta yang itu tuh, yang ada koleksi khusus tentang lenong gitu ya, tentang budaya Betawi. Itu ada di perpustakaan Jakarta Timur kalau nggak salah. Jadi ada ciri khasnya masing-masing di perpustakaan umum yang ada di lingkup di Jakarta gitu. Jadi di Jakarta itu ada perpustakaan nasional itu negara ya, kemudian di bawah-bawahnya ada perpustakaan daerah. Coba deh misalnya teman-teman yang ada di daerahnya Jakarta Selatan, cobalah main-main ke perpustakaan Jakarta Selatan. Terus ada misalnya di lingkup di Jakarta Timur, main-mainlah ke perpustakaan Jakarta Timur. Misalnya atau ada yang di daerah misalnya ada di Jogja misalnya, itu ada perpustakaan Yogyakarta. Yang disebut biasanya itu BPAD, Badan Perpustakaan Arsip Daerah Yogyakarta. Misalnya seperti itu. Nah, itu perpustakaan umum. Ya, ada lagi? Baik. Terima kasih, Bu. Pertanyaan bagus ya, Kak? Yang lainnya? Ada lagi? Ibu ingatkan sekali lagi ya, kalau dalam perkuliahan kalau misalnya ada yang keluar, berarti Ibu nggak hadir ya. Jadi jangan keluar masuk gitu, kecuali mungkin karena jaringan dan sebagainya. Tadi yang keluar tuh ada Jati, kemudian satu lagi siapa tadi? Ada lagi? Kecuali kalau misalnya Anda itu izin dan sebagainya, bolehlah gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, ditutup saja, Nuha. Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Itu presentasi dari kelompok kami tentang jenis-jenis perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah sabar menunggu kami. Mohon maaf ya Bu sekali lagi. Ya nggak apa-apa. Dimaafkan untuk kali ini. Ya ada lagi pertanyaan yang lain? Ibu, coba pertanyaan dari Ibu deh. Pernahkah Anda ke perpustakaan umum? Siapa yang sudah pernah? Sudah ada yang pernah? Saya pernah, Bu. Oke, di mana? Di perpustakaan daerah di Kuningan.
Oke. Serang. Coba ceritakan dulu kondisi perpustakaan umum di Kuningan. Tempatnya bagus, Bu. Terus tertata. Terus buku-bukunya lumayan lengkap. Yang dimaksud lengkap seperti apa coba? Ibu jadi pengen tahu deh. Ada banyak, Bu, buku-bukunya. Tapi saya nggak begitu banyak baca, Bu. Ya. Ibu belum pernah ya ke perpustakaan umum Kuningan, tetapi yang jelas gini, tiap perpustakaan pasti ada keunikannya, ya, ada keunikan tersendiri, dan tiap perpustakaan pasti ada sarana rekreasinya disesuaikan dengan daerahnya. Misalnya di daerah, ya kalau misalnya ada yang orang Padang di sini, di situ ada namanya perpustakaan umum Bung Karno Bung Hatta ya, Bung Hatta kalau nggak salah, Bung Karno lupa, Bung Hatta. Kalau Bung Karno itu di Kediri ya, lupa. Nah itu dia Blitar, Bu. ya Blitar, pinter. Kalau yang di Bung Karno itu keunikannya itu di belakang itu ada makamnya, kemudian depan itu perpustakaan luas sekali dan dengan sarananya yang luar biasa modern ya. Tapi keunikannya itu kenapa perpustakaan Bung Karno itu banyak itu pengunjungnya karena di belakangnya itu ada makam. Jadi sarana rekreasinya perpustakaan umum itu di situ, di makamnya itu, di makam Bung Karno. Kemudian di Bukit Tinggi itu ada namanya perpustakaan umum Bung Hatta. Nah itu berbeda lagi, itu yang bagusnya di situ ada semacam semacam bukan hanya koleksinya, bukan hanya buku, tetapi dia juga mengkoleksi batu-batu dari berbagai jenis. Jadi batu ini tentang apa? Dia cerita di situ ada tentang apa batu ini, banyak gitu ya. Jadi koleksinya itu menariknya tidak hanya buku, tetapi batu-batu pun menjadi sarana penelitian di sana itu. Kalau untuk lingkup Jakarta yang Ibu pernah lihat itu adalah perpustakaan, saya lupa itu perpustakaan entah Jakarta Barat atau Timur, di situ ada namanya itu koleksi berkenaan Betawi. Makanya kalau misalnya Anda minat untuk tentang meneliti ya tentang kebetawian, itu bisa ke perpustakaan umum. Nah, tapi saya lupa antara itu perpustakaan Jakarta Timur atau Jakarta Barat gitu. Artinya memang perpustakaan umum ini disesuaikan dengan kondisi dari daerahnya. Kalau misalnya Kuningan tahapannya gitu ya, keunikannya apa? Pasti ada tuh, apakah keunikan dari Kuningan itu mungkin terkait tentang budaya Sundanya atau apanya gitu. Pasti ada. Karena fungsi dari setiap jenis perpustakaan disesuaikan dengan kondisi dari wilayahnya. Itu kata kuncinya. Jadi perpustakaan itu disesuaikan dengan kondisi wilayahnya, disesuaikan dengan kondisi penggunanya. Gitu. Kalau tidak disesuaikan seperti itu, maka manfaat dari perpustakaan itu berkurang. Begitupun misalnya perguruan tinggi, perpustakaan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi. Ketika misalnya dia tidak memenuhi kebutuhan mahasiswanya, tidak memenuhi kebutuhan dosennya, maka itu kurang bermanfaat. Seperti itu ya. Itu konsep besar dari perpustakaan. Dalam berbagai jenis apapun dilihat dari pemanfaatannya, itu dilihat dari koleksinya yang dimanfaatkan oleh penggunanya. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan lain? Coba dibuka videonya deh. Nah, gitu kan lebih cantik ya semuanya, coba dibuka. Nah, yang lain? Ya, terus yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Kita akhiri. Coba dibuka itunya, videonya. Halo? Ini pada tidur nih sebenarnya.
Dinda, Isna, Siti Julaiha, Siti Munawaro, Rara, Mulyana. Bu. Mana itu buka mic-nya. Itu apa videonya? Farul Hidayat, Anissa Mareti. Udah dibuka, Bu. Saya juga Anissa. udah dibuka, Bu. Hah? Coba buka sekarang. Isna udah Anissa. dibuka, Bu. Itu udah dibuka, Bu. Nah, Galba, Asya, Muhammad Ali. Nah, itu kan Dinda. Isna. Saya dari tadi on cam, Bu. Oh, oke. Siti Aprilia, Rahma Iskandar. Mana Rahma Iskandar? Seri Aprilia. Ya, kalau tidak ada kita sudahi, kita baca sama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Ya, untuk Kamis depan siap-siap yang presentasi berkenan tentang apa? Perpustakaan sekolah ya. Ibu berharap sih ada ini ya, ada semacam apa ya, contoh-contoh dari perpustakaan sekolah itu sendiri gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar apa definisi-definisi, fungsi-fungsi atau tujuan-tujuan, tetapi juga ini loh ternyata ada contoh perpustakaan sekolah yang bagus. Nah, ini yang bagusnya seperti ini gitu kan. Ini loh contoh perpustakaan sekolah yang misalnya kurang bagus gitu ya. Karena memang dalam perpustakaan itu ada standarnya, ada standar tipe A, tipe B, tipe C. Nah, tipe A itu biasanya yang dimiliki biasanya yang sekolah-sekolah yang berakreditasi A. Kenapa disebut A? Standar A karena ya itu koleksinya bagus, koleksinya lengkap gitu, terus dimanfaatkan oleh pengguna, kemudian SDM-nya juga ada, terus gedungnya juga ada, terus sarananya juga ada. Nah, misalnya kenapa B? Oh, mungkin SDM kurang, tidak ada. Kenapa C? Mungkin gedungnya tidak ada. Seperti itu. Jadi memang dalam perpustakaan juga ada standar-standar. Mungkin itu dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Anda tetap semangat ya dalam perkuliahan ini ya. Karena September besok ya mudah-mudahan udah offline ya. Anak Ibu juga udah bete itu di rumah ya. Sama dengan Anda juga semester 6. Ambil kimia, jadi dia pusing sama rumus-rumus yang kadang-kadang membuat kepala dia pusing gitu ya, karena online itu butuh kalau untuk ini ya butuh apa sih ya, penjelasan lebih lanjut gitu ya. Dan Ibu berharap manajemen perpustakaan ini juga tidak hanya teori sih, Ibu berharapnya nanti juga mungkin ada prakteknya gitu ya, biar Anda lebih memahami ya khususnya. Dan Ibu juga pengen tahu sebetulnya yang Anda butuhkan tuh apa gitu dalam misalnya dalam perpustakaan itu ya, teori-teori nanti yang akan yang akan dipelajari nanti, yang sebetulnya Anda butuhkan tuh apa sebenarnya. Jadi mungkin dari apanya itu mungkin kita akan bisa bisa belajar lebih. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jaga sehat.